Selamat datang teman-teman, kembali lagi di saluran video Henry. Kali ini Henry akan membuat sebuah video tutorial bagaimana cara merubah arus AC yang ada pada lampu motor menjadi arus DC. Video ini Henry akan membuat dua bagian. Yang pertama ini untuk prakteknya, praktek langsung. Yang kedua adalah yang versi simulasinya. Oke, ini dia bahan yang dibutuhkan, yaitu di sini Henry menggunakan sebuah adapter bekas ya. Adaptor bekas charger. Di sini ada beberapa komponen seperti resistor, kapasitor, ada juga dioda di sini. Tapi di sini Henry akan mengambil diodanya saja. Ini dia diodanya. Ada 4 ya. Ini dioda ini yang akan Henry pakai dari adaptor bekas ini. Jadi keempat dioda ini akan Henry ambil semua atau kita pretelin. Dan kita akan menggunakan dioda ini untuk mengubah arus AC menjadi DC. Oke, langsung aja. Kita akan coba pretelin terlebih dahulu untuk keempat dioda yang kecil ini. Oke, ini adalah diodanya yang barusan kita copot. Ini masih panas ya teman-teman, karena baru kita copot menggunakan solder. Oke, ini dia. Teman-teman bisa lihat, tapi di sini untuk kameranya sulit fokus teman-teman. Kita coba fokuskan dulu. Sulit sekali untuk kameranya untuk fokus ke diodanya, malah fokus ke tangan. Nah, agak sedikit jelas, tapi masih jauh. Oke, akan Henry nanti aja yang ditunjukkannya ya. Kita akan copotin semuanya terlebih dahulu. Untuk dioda lainnya yang ketiga lagi, kita akan copotkan semuanya terlebih dahulu. Nanti akan Henry tunjukkan untuk lebih jelasnya. Oke, ini dia. Untuk semua diodanya sudah berhasil terlepas dari PCB-nya. Ini adalah diodanya, bisa teman-teman lihat. Seperti ini ya, pada kecil-kecil. Karena ini dioda SMD, bukan SMT ya teman-teman. Jadi kalau yang SMT itu biasanya lebih gede, lebih gampang buat disoldernya. Oke, selanjutnya kita akan coba susun aja keempat dari dioda ini. Oke, bisa seperti yang Henry bilang tadi di awal, kita akan fokuskan kameranya. Nah, seperti ini. Untuk teman-teman yang pengen lihat jelas, tadi kan belum jelas ya di awal, tadi keblur. Di sini teman-teman udah bisa lihat kan, agak sedikit jelas tuh. M7 RCD. Nah, itu ada garis-garis. Itu adalah yang garis-garis itu adalah jalur katoda. Dan yang gak ada garisnya itu anoda. Jadi arahnya dari katoda ke anoda. Dan cara susunnya seperti ini. Kita susun seri. Kedua diodanya kita susun seri. Kita akan menggabungkan terlebih dahulu, susun seri menggunakan solder.
Oke teman-teman, ini dia untuk diodanya sudah disusun secara seri. Henry akan tunjukkan biar lebih jelas. Seperti ini ya. Nah itu dia yang ada garis-garisnya atau kaki katodanya ada di sebelah kiri. Jadi kita susun seri yang garis-garisnya itu menyesuaikan dengan dioda yang sebelahnya lagi. Jadi disusun secara seri. Dan yang dua lagi yang belum kita susun seri juga, sama seperti dioda yang pertama, kita susun seri juga. Sudah selesai ya teman-teman. Ini adalah dioda yang kedua yang kita susun secara seri. Oke. Masih panas teman-teman ya. Ini dia untuk dioda yang keduanya. Dan yang pertama kita satukan terlebih dahulu. Kita satukan biar teman-teman bisa lihat. Nah seperti ini ya teman-teman ya. Ini susunannya sama, keduanya disusun secara seri. Teman-teman bisa perhatikan yang garis-garisnya itu yang katoda ke anoda arahnya itu seri sama atau searah teman-teman ya. Nah seperti ini teman-teman. Misalkan teman-teman lihat biar nggak bingung, yang garis-garis itu yaitu yang sebelah kiri, yang garis-garis itu kaki katoda yang ini, langsung ini yang kaki anodanya yang kanan. Dan langkah selanjutnya akan kita sambungkan. Bentar Henry ambil potongan kabel terlebih dahulu ya buat menyusunnya. Oke, ini dia kabelnya Henry udah dapat. Mohon maaf ya udah menunggu, teman-teman udah nunggu lama. Henry ambil dulu kabel yang kecil ini. Ini nanti kita buat sambungan dari diodanya biar bisa disusun. Kita kupas terlebih dahulu aja untuk kabelnya. Dan susunannya seperti ini teman-teman. Henry akan tunjukkan seperti ini untuk katoda ke katoda, untuk anoda ke anoda yang tadi kita susun seri. Jadi untuk jumperannya atau yang barusan kita sambungkan dengan kabel kecil itu anoda ke anoda, katoda ke katoda. Jadi seperti ini ya teman-teman ya. Dan untuk dioda sudah kita susun, seperti ini. Selanjutnya teman-teman silahkan cari lampu LED. Teman-teman bisa cari di mana aja teman-teman ya. Di sini Henry menggunakan LED bekas, yaitu tegangannya yang 12 volt teman-teman ya. Kalau misalkan teman-teman tidak menemukan yang 12 volt, teman-teman bisa menggunakan yang 5 volt
teman-teman bisa susun seri 2 atau 3 LED biar voltase atau tegangan yang dibutuhkan itu sekitaran mendekati 12. Dan ini dia yang tadi udah kita susun. Kita akan arahkan di sini, teman-teman bisa lihat. Perhatikan ya teman-teman, yang di sebelah kiri yaitu katoda, sebelah kanannya itu anoda. Jadi kita akan susun di kiri kanan seri ini yaitu arus AC yang dari lampu motor. Dan untuk yang anoda kita pasang di kutub positif. Untuk yang katodanya kita pasang di kutub negatif dari lampu LED. Jadi kita menyesuaikan dengan arus yang mengalir pada diodanya. Kita akan susun terlebih dahulu. Kita gunakan potongan kabel lagi. Oke teman-teman, ini adalah susunannya. Teman-teman bisa lihat ya. Ini untuk AC in ada 2. Bisa kita bolak-balik dari jalur lampu. Dan untuk keluarannya yaitu DC plus dan minus pada LED. Oke. Dan langkah selanjutnya kita akan ambil lampu dari motornya terlebih dahulu. Ini dia lampunya. Ini lampu AC dari motor, lampu senja dari motor. Ini arusnya AC ya, bolak-balik. Kita akan coba pasangkan kabel yang AC di sini. Kita membutuhkan dudukannya saja karena ini lampunya sudah padam, udah putus, jadi tidak bisa menyala. Yang kita butuhkan hanya dudukannya saja. Oke teman-teman, jadi kan ini sulit untuk disolder ya teman-teman ya. Untuk yang lampu dari motornya, lampu AC yang dari bawaan dari motor ini. Jadi Andre akan coba langsung kaitkan aja untuk kabelnya. Seperti ini, kita langsung kaitkan ke kawatnya. Dan setelah dikaitkan seperti ini, akan yang disolder yang kabel ke arah diodanya aja sebagai kuncian biar dia melekat kuat. Nah seperti teman-teman ya, ini udah jadi. Nanti kita colokkan ke socket yang ada pada lampu motornya. Jika teman-teman masih bingung untuk susunan ini, akan Henry buatkan simulasi menggunakan aplikasi simulasi. Biar teman-teman yang masih bingung untuk prakteknya, akan Henry coba buatkan prakteknya melalui simulasi dari sebuah aplikasi yang ada di HP Android teman-teman. Ini dia untuk simulasinya untuk yang teman-teman yang masih bingung.
Oke teman-teman, jadi Henry akan coba membuat simulasinya menggunakan software ataupun aplikasi yang ada di HP Android ya teman-teman. Nama aplikasi ini adalah Proto. Henry menggunakan aplikasi yang bernama Proto. Sebenarnya masih banyak aplikasi simulasi untuk kelistrikan yang ada di Play Store, itu banyak sekali seperti Simrelay, Everest Circuit ataupun Proto dan lain sebagainya, itu masih banyak teman-teman. Di sini Henry menggunakan Proto. Oke, untuk teman-teman yang pengen menggunakan aplikasi lain juga sebenarnya sama aja teman-teman ya. Kita coba aja langsung membuat simulasinya. Oke, yang pertama kita siapkan arus AC. Terus kita juga membutuhkan sebuah dioda. Untuk bahan yang tadi Henry gunakan, yang tadi Henry ambil yaitu dioda Zener ya. Kita ambil 4 seperti yang sudah kita tadi bahannya ada. Yang Henry ambil dari PCB bekas adaptor, itu dioda Zener. Terus kita ambil 4, terus kita kasih juga di sini LED. LED di sini, LED ini sekitar 3 sampai 5 volt, jadi Henry akan kasih 3. Seperti ini ya, 3. Dan komponen lainnya sudah itu aja, berarti hanya itu aja teman-teman untuk bahannya. Dan kita akan sesuaikan terlebih dahulu. Ini untuk arus, yaitu arus AC. Arus AC seperti yang kita tahu di motor itu biasanya sekitaran 10, 11 atau 12 volt. Jadi kita kasih di angka 12 volt. 12 volt arus AC. Ini untuk dioda Zener. Dioda Zener ini yang digunakan yaitu yang Henry ambil dari adaptor, yaitu ada mereknya itu yang tertulis itu M7 RCD. M7 RCD itu untuk arusnya dia bisa 3, 4, 5, 6 sampai 12 volt teman-teman. Dan untuk arahnya sendiri dari dioda Zener yang Henry pakai yaitu dari katoda ke anoda, itu arahnya. Untuk teman-teman yang masih bingung arahnya kemana, mungkin ya itu dari katoda ke anoda. Untuk tandanya itu untuk katoda ada garis-garisnya teman-teman, dan yang anodanya nggak ada garis-garisnya. Ini dia yang ditampilkan fotonya seperti ini ya, biar teman-teman nggak bingung untuk arah diodanya. Oke, untuk dioda, karena dioda ini yang digunakan arusnya dia bisa di berbagai arus ya, dari 3 volt sampai 12 volt. Jadi Henry akan sesuaikan menjadi 12 volt, sama seperti tegangan yang ada di motornya. Kita kasih sama 12 volt juga semua. Oke, di sini untuk arus AC sudah 12 volt, untuk dioda ada 4 sudah. Kita susun seri seperti yang tadi Henry pakai ya, atau Henry tadi susun seperti ini. Terus untuk LED di sini kita kecilkan dulu biar warnanya makin cerah. Ini untuk LED ini arusnya 3 sampai 5 volt. Artinya
Kalau misalkan ini 55 artinya 15, kalau misalkan dikali 3, atau kalau kita hitung 3, 6 atau 9 kalau misalkan disusun semua. Jadi ini tidak jauh dari 12 ya teman-teman. Kita susun terlebih dahulu untuk LED-nya. Nah, seperti ini teman-teman, udah selesai semuanya untuk rangkaiannya. Seperti yang kita tadi susun. Ini yang seri, dioda yang kita susun seri seperti ini. Kita sambungkan atasnya seperti ini, seperti yang tadi. Terus juga yang bawahnya. Nah, terus untuk yang AC kita simpan atau kita konekkan ke antara yang seri ini. Untuk yang AC sebelahnya lagi di seri yang satunya. Nah, seperti ini. Di sini udah masuk tegangannya. Kita ambil di sini di atas, masuk ke LED. Yang di bawah kita ambil dan kita connect ke LED juga, ke groundnya, terus kita sambungkan yang LED-nya. Nah, semuanya sudah menyala. Dan kita bisa lihat arusnya dari arus AC, yaitu arus bolak-balik melalui dioda, menjadi arus arah. Ini adalah simulasinya teman-teman yang tadi sudah kita praktekkan teman-teman ya. Untuk teman-teman yang masih bingung mungkin mengikuti praktek yang tadi Henry buat, teman-teman bisa lihat ini adalah simulasinya teman-teman. Oke. Oke teman-teman, barusan teman-teman udah lihat ya simulasinya. Dari praktek dan simulasi itu susunannya sama aja teman-teman. Jadi teman-teman bisa ngikuti yang mana aja, bebas. Yang penting teman-teman nggak bingung. Dan selanjutnya kita akan coba langsung uji coba ya teman-teman. Untuk lampu LED yang barusan kita buat, ini kita ini soketnya atau arus yang keluar dari lampu ini yaitu arus AC. Ini kita colokkan ke soket dari lampunya. Ini kalau bolak-balik juga nggak apa-apa teman-teman ya, karena ini arusnya AC. Jadi dia bisa dibolak-balik. Teman-teman nggak perlu khawatir. Kalau misalkan kebalik, masang di soketnya. Kita nyalakan terlebih dahulu motornya dan bisa teman-teman lihat lampunya sudah menyala. Lampu LED DC sudah menyala. Dan rekomendasi teman-teman ya, karena ini arusnya dari AC, teman-teman rekomendasi Henry gunakan resistor tambahan. Takutnya ada lonjakan arus yang menyebabkan LED-nya kebakar teman-teman. Itu rekomendasi aja teman-teman ya, ditambah lagi resistor. Di sini Henry tidak menggunakan resistor karena lebih simpel aja, tapi untuk keamanannya agak kurang aja teman-teman. Oke, untuk lain-lainnya teman-teman bisa cek di deskripsi ya teman-teman. Kalau misalkan ada yang kurang dari yang Henry sampaikan, teman-teman bisa baca-baca di deskripsi yang ada di video ini di bawah. Dan itu aja teman-teman. Akhir kata Henry ucapin banyak terima kasih dan sampai jumpa lagi di video Henry berikutnya.